Saya bukan orang yang bekerja di bidang film, saya bukan seorang yang akademisi di bidang film, saya bukan public speaker, tapi saya suka film sama saya suka review film. Makanya saya kasih nama channel ini Inkompeten Review. Hari ini saya mau ngebahas tentang Serigala Terakhir. Ada 2 episode yang saya mau bahas, tapi sebelum saya ngebahas yang seriesnya, saya pengen ngebahas yang filmnya dulu. Karena mainnya di si filmnya itu kuat banget. Filmnya itu menceritakan tentang persahabatan 5 orang yang bersahabat dari kecil sampai tumbuh dewasa, dan mereka itu tumbuh jadi jagoan dan preman di wilayahnya, di perkampungannya, suka berantem dan lain-lain, sampai satu waktu menemukan konflik, satu di antara mereka harus masuk penjara. Nah, yang masuk penjara itu Jarod namanya, diperankan sama Vino. Si Jarod itu di penjara masih punya konflik, sampai keluar penjara juga penuh dengan konflik. Makanya film ini penuh dengan masalah gitu, sama tingkatan masalahnya tuh kayak setiap nonton tuh kayak naik level. Oh, masih di sini, terus naik lagi. Ini bagus banget, terus ngebuat karakternya juga bagus banget. UP eksplorasinya keren banget menurut saya. Ini film dikeluarin tahun 2009, sekarang udah tahun 2020. Tapi karakternya tuh masih nempel di otak si penontonnya. Saya salah satunya. Saya udah lama nggak nonton ini, tapi saya masih ingat karakter di sana, kayak si Ale, Jarod, sama si Bisu. Itu nempel banget di otak saya. Kehebatan Upi membuat karakter di film ini terbukti jelas menurut saya. Bisa nempel di otak orang ketika kita udah lama nggak nonton film ini. Menandakan menurut saya menandakan kalau film ini berkualitas. Dan dalam eksplorasinya, eksplorasi tempatnya juga salut buat Upi sama teman-teman Upi, krunya waktu di zaman Serigala Terakhir. Hebat banget, pemerannya juga bagus banget, diperanin sama Al-Fathir, Ale, terus Dion Wiyoko main kayak gitu, bisa pas gitu porsinya, nggak yang lebih nggak yang kurang, semuanya pas. Pemeran pembantu di sini juga bagus. Reza Pahlavi itu salah satu karakter kuat di film ini, bisa di si film ininya hebat banget Reza Pahlavi di film ini. Terus ini ada waktu zaman saya kecil, ada komparasi di saat Crow Zero nih, di tahun-tahun segitu kan kalau nggak salah, ada Crow Zero, terus ada ada Serigala Terakhir. Ada yang nge-compare itu, tapi ini versi Indonesianya gitu. Ketika saya nonton lagi mungkin ada rasa itu, cuman ketika kita tumbuh dewasa malah kerasanya sedikit kayak Godfather. Pendewasaan mafianya tuh ada gitu, ditambah sama backsoundnya yang awalnya tuh teenager, musik muda di zaman itu, tumbuh besar jadi kayak musik mafia. Apalagi ketika pembunuhan si Jago sama Sadat, di sana ada rasa-rasa rasa-rasa Godfather di sana, biarpun berbeda dengan cara yang berbeda. Crow Zero juga nggak sama plek-plekan gitu, tapi ada rasa di mana wah saya preman muda sok jago dan lain-lain. Versi Indonesia dan versi kampungnya di Indonesia itu Serigala Terakhir. Lanjut, saya mau ngebahas tentang si seriesnya. Saya per hari ini baru nonton 2 episode, ada di OTT. Buat orang yang nggak tahu, OTT itu adalah over the top, jadi kayak Netflix, HBO Max, dan Disney Plus dan lain-lain lah, banyak. Cuman ini video produknya Indonesia. Yang pertama kali saya nonton produknya emang Serigala Terakhir. Saya terpancing gara-gara Serigala Terakhir ini. Apa penilaian saya di sini, saya belum bisa ngejudge banyak, tapi banyak unsur yang membuat saya kecewa di si film ini. Soalnya core-nya film ini tuh udah kuat banget gitu di Serigala Terakhir. Yang filmnya, yang nggak tahu saya siapa direkturnya dan pemainnya yang sekarang di direktorin sama siapa, saya juga belum eksplorasi banyak. Tapi ketika saya nonton 2 episode ini kayak kerasa, wah kok saya tidak mendapatkan suasana itu, malah saya mendapatkan rasa-rasa formula film lain yang pernah saya tonton di film ini. Contohnya di episode 1 ada satu ruangan merah di sana, berantem satu sama lain. Tapi itu tuh rasa-rasanya ada rasa Gundala. Emang yang memerankan di sana kan Abimana. Terus cara kamera dan editing dan lain-lainnya kayaknya udah pernah dilakuin di film lain gitu. Gundala tuh udah melekat banget sama sama Abimana.
Makanya saya sedikit merasa itu tuh film itu rasa Gundala, apalagi ada scene di mana ini berantem, terus berantemnya itu di pasar. Ya itu kelihatan jelas berantemnya cara-cara Gundala, terus setting tempatnya itu rasa-rasanya masih ke film Gundala. Film bagus juga Joko Anwar, tapi ya nanti mungkin saya buat reviewnya si Gundala juga. Karakter-karakter yang dibuatnya setelah 2 episode, di episode 1 saya masih nggak ngerasa karakternya tuh dibangun gitu. Ya mungkin si Alex Arianti itu kebangun gitu si karakter-karakternya, dan karakter-karakter lain di episode 2 mungkin udah mulai dibangun. Oh, si Anu. Tapi kekuatan si film Serigala Terakhir ini nggak kerasa menurut saya. Yang kerasa di Serigala Terakhir itu apa ya, suasananya, terus konfliknya, terus cara menyampaikannya tuh beda gitu. Kalau di Serigala Terakhir tuh lebih natural, lebih terasa lah pokoknya sama penonton. Kalau yang di seriesnya, saya merasa aktor-aktor yang memerankannya kalau dibanding sama yang filmnya tidak bisa memerankan, sama eksplorasi karakternya juga beda. Mungkin karakter yang di filmnya sama di seriesnya eksplorasinya tuh nggak dalam gitu, nggak detail kayak sama si pembuatnya, atau mungkin Upi juga pembuatnya, cuman nggak detail gitu, nggak sedetail si filmnya punya core yang kuat banget. Menurut saya sebagai penonton, sayang aja setelah saya nonton 2 episode rasa Serigala Terakhir di filmnya sedikit berkurang. Itu yang saya sesalin di si film ini. Tapi nggak tahu nanti di akhir season gitu, mungkin saya bakal, setelah beres, bakal saya review gimana sih developing si film ini ya, juga saya pengen tahu. Ya mungkin dari saya segitu aja, tapi nanti kalau ada tambah-tambah minta ditulis aja di komen gitu. Makasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah kata. Ya gitu aja.